Melanjutkan video sebelumnya, Yueling yang terus mengajak Ningtian untuk makan malam bersama, dia sangat gigih meski Ningtian terus menolaknya. Lalu kapan rekan Tao Ning memiliki waktu luang? Lanjut Yueling bergumam di dalam hatinya. Dia tampil baik di 9 tangga Fengli, dan dia juga memiliki telapak angin dan guntur. Tuan Ning ini pasti bisa membantuku, aku harus memenangkan hatinya. Ningtian memang gak ada niat untuk menemani Yueling, terdengar dari perkataannya. Ketika kamu pergi, maka aku memiliki waktu luang. Perkataan Ningtian yang ini membuat Yueling sangat marah, bahkan orang-orang yang mendengarnya juga ikut emosi. Siapa dia? Dia bahkan menolak ajakan sang putri. Tunggu, bukankah dia yang maju ke 9 tangga Fengli? Sungguh, astaga, dia benar-benar menolak Putri Yueling kedua kalinya. Panel sistem pun memberitahukan, Anda mengejutkan semua orang di Paviliun Tianbao, hadiah kartu duplikat momentum diperoleh. Fungsi kartu duplikat momentum adalah, saat menyembunyikan aura Anda sendiri, Anda dapat menyalin aura orang pertama yang melihat Anda. Ningtian yang masih berhadap-hadapan dengan Yueling tersenyum karena mendapatkan kartu yang menarik. Kartu duplikat momentum, sangat menarik, jika aku menggunakannya dengan benar, mungkin memiliki efek yang tak terduga. Ekspresi Ningtian diperhatikan oleh Yueling, yang membuatnya semakin marah, karena salah paham dengan sikap Ningtian. Tuan Ning sangat pandai bercanda, Yueling tidak akan mengganggu lagi di lain hari. Lanjut ia bergumam dalam hatinya. Tunggu saja Tuan Ning, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa menanganimu. Ningtian yang menolak Yueling, Yuanbao pula yang menyesal. Sialan, beberapa orang bahkan tidak bisa minum teh dengannya. Tapi Patriark Ning menolak makan malam bersama dia 2 kali. Aku terlalu malas memperhatikanmu. Tidak lama kemudian, datang seseorang yang menghampiri Ningtian dan menyampaikan perintah atasannya. Tuan, masterku mengundangmu. Ningtian tetap tenang, namun Yuanbao yang di samping Ningtian, mengerutkan keningnya, dia sedikit terkejut. Lanjut orang itu menunjukkan jalannya, sampai ke ruangan masternya. Silahkan masuk Tuan. Tiba-tiba ada seseorang yang menjewer telinga Yuanbao, sampai ia meringis kesakitan. Kamu menyelinap keluar, apakah mastermu tahu? Yuanbao berteriak keras. Au sakit, orang yang mengundang Ningtian ternyata host Tian Mei. Lalu dia mengomeli Yuanbao. Kamu merasa sakit, aku lihat kamu semakin berani saja. Sister Tian Mei, aku turun gunung untuk berlatih, guna meningkatkan kultivasi. Aku melihat bahwa kamu jelas-jelas keluar hanya untuk bermain, dan bersenang-senang. Ningtian di sana jadi kambing conge. Tiba-tiba Tian Mei menoleh ke arah Ningtian dan menanyakannya. Oh adik laki-laki, aku penasaran siapa ini. Yuanbao pun memperkenalkan Ningtian kepada Tian Mei dengan bangga. Ini adalah teman yang aku temui di jalan, namanya Ning Suai. Dia ingin melihat lelang Tianbao, jadi kami pergi bersama. Kalau begitu aku akan memberikan kamar ini padamu. Benarkah? Ini adalah kamar nomor 1, jadi jangan membuat masalah. Lalu Tian Mei pun pergi meninggalkan Ningtian dan Yuanbao. Apa maksud kalimat terakhirnya? Apakah ada yang istimewa dari kamar pribadi di lantai 2? Aku tidak tahu, meskipun ini adalah kamar pribadi terbaik di lantai 2, ini adalah tempat yang tenang. Dalam lelang sebelumnya, ranah tertinggi hanya berada di ranah celestial. Selagi Ningtian dan Yuanbao mengobrol, tiba-tiba ada pengumuman dari host pelelangan. Hadirin sekalian, kita kedatangan beberapa tamu terhormat di sini pada babak kedua. Terlihat Tian Mei menunjuk ke arah sebelah kiri dari batas panggung pelelangan. Tamu terhormat. Tiba-tiba juga, Ningtian dan Yuantian merasakan tekanan yang sangat kuat, yang membuat mereka berdua berkeringat dingin, dan sangat lucat. Ini adalah tekanan Kaisar Agung. Sebenarnya ada Kaisar Agung yang datang ke pelelangan ini. Banyak orang-orang yang ranahnya di bawah rata-rata merasakan tekanan yang sangat dahsyat, membuat mereka terduduk seakan jantungnya mau meledak. Jangan panik, Kaisar Agung di sini untuk melelang harta karun juga. Mereka tidak akan mengganggu kalian, jika kalian memiliki harta favorit, kalian masih dapat menawar sebanyak yang kalian suka. Terlihat Kaisar Agung yang duduk santai namun memancarkan aura yang sangat mengintimidasi semua orang. Sudah berakhir, sekarang kamar di sebelah sini dipenuhi dengan Kaisar Agung. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak lama kemudian, datang asisten pembawa barang lelangan ke atas platform. Tiba-tiba Ningtian berkata kepada Yuanbao,
Siapa bilang tidak ada Kaisar Agung atau orang kuat di kamar pertama kita? Yuan Bao tiba-tiba terkejut dan kebingungan, dengan perkataan Ning Tian. Lalu Ning Tian bergumam dalam hatinya sambil memperhatikan orang-orang di sekitar. 4 Kaisar Agung tergerak pada saat yang sama, dan item lelang berikutnya pasti luar biasa. Jika ingin bersaing, pasti akan menghadapi beberapa ancaman. Kamar ini dapat membantuku menyembunyikan identitasku, dan aku dapat menggunakan kartu duplikat momentum. Lanjut ke host Tian Mei yang memperlihatkan barang lelangan selanjutnya. Lelang pertama di babak kedua, ramuan yang membutuhkan 900 tahun untuk matang. 9 rumput dingin es Phoenix. 20 juta koin spiritual, setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500.000. Terdengar teriakan yang keras menawar harga pertama. 30 juta koin spiritual, Kaisar ini menginginkan rumput es itu. Kaisar Agung yang mendiami kamar lantai 2 telah mengambil tindakan. Siapa yang berani mengambil harta karun yang diincar oleh Kaisar Agung? Ning Tian tetap saja tenang, karena 1M-nya baru terpakai 2,5 juta saja. Tiba-tiba Ning Tian menaikkan tawarannya, yang membuat Yuan Bao sangat terkejut. 100 juta koin spiritual, maaf. Aku ingin 9 rumput dingin es Phoenix ini. Bukan hanya Yuan Bao, host Tian Mei juga sampai kebingungan. Putra suci Tian Bao, bukankah itu temanya? Orang-orang yang ada di lantai bawah, semua sangat terkejut juga. Gila, naik dari 30 juta menjadi 100 juta. Lanjut Ning Tian menatap tajam dan serius, dia berantisipasi menyiapkan kartu duplikat momentum. Kartu ini hanya bisa menyalin orang pertama yang merasakan kehadiranku. Aku harus secara aktif membiarkan mereka merasakanku, sehingga aku dapat menyalin aura mereka dan mengejutkan mereka. Panel sistem muncul dan memberitahukan. Anda mengejutkan semua orang, hadiah adalah kartu komunikasi telepati. Bagus sekali, ditambah kartu komunikasi telepati, aku tidak akan mudah terekspos. Suasana di kamar lelang nomor 2. Ada seseorang yang berkata kepada atasannya. Master, Paviliun Tian Bao melarang menanyakan informasi tamu, jadi kami tidak bisa melihat siapa pihak lainnya. Aku ingin melihat, siapa yang berani mencuri barang-barangku. Terlihat master tersebut sangat kesal, sampai ia menggebrak meja dengan keras. Dan master itu langsung memancarkan tekanan aura Kaisar Agung secara acak, ke semua orang yang ada di sana. Yuan Bao dan Ning Tian sedikit terkejut dengan aura itu. Patriark. Untungnya Ning Tian sudah siaga dengan kartu duplikat momentumnya. Sistem, gunakan kartu duplikat momentum sekarang. Kartu duplikat momentum sedang digunakan. Berhasil digunakan. Aura Kaisar Agung dari Master Xiao Yao terdeteksi, dan sedang disalin. Sekarang penyalinan sudah berhasil. Momentum Kaisar Agung durasi waktu 1 jam. Pancaran aura Kaisar Agung yang tersalin, kini terpusat di kepalan tangan Ning Tian. Tidak berlama-lama, Ning Tian langsung memancarkan kembali aura tersebut kepada pemilik aslinya. Pancaran aura dari Ning Tian, sontak membuat mereka langsung terkejut. Master, dia juga Kaisar Agung. Awalnya aku hanya berencana untuk mengambil 9 rumput es Phoenix ini untuk dikoleksi. Tapi jika kita menjadi musuh dengan orang tersebut, kita akan mengalami kerugian. Karena rekan Tao menginginkannya, kau bisa memilikinya. Terlihat Kaisar Agung Xiao Yao sampai berkeringat dingin, dengan pancaran aura Ning Tian. Akhirnya Ning Tian sedikit tenang. 9 rumput es Phoenix jatuh ke tanganku. Yuan Bao sangat kebingungan dengan harga ramuan tersebut. Hanya 1 ramuan, harganya melambung tinggi. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata dengan sedikit tertawa. 500 juta, dan Ning Tian langsung menatap tajam, setelah mendengar suara tersebut. Tunggu, suara ini. Sistem, gunakan kartu komunikasi telepati. Sistem pun mengkonfirmasi permintaan dari Ning Tian. Menggunakan kartu komunikasi telepati, telah berhasil digunakan. Terlihat sumber suara tersebut ternyata Master Yao Qi, yang ditemani oleh Saintes Yao Xi. Dan Ning Tian langsung berkata kepada Master Yao Qi, dengan telepati. Master Yao Qi, tolong beri aku wajah, atau aku akan memanggilmu saat kamu mandi. Patriark, Ning Tian dan Master Yao Qi melanjutkan ngobrol seperti sedang teleponan. Apakah yang dikatakan Patriark itu benar? Lalu aku bisa menunggu panggilan dari Patriark, atau bisakah kamu memberitahuku waktunya? Yao Xi yang mendengarkan percakapan masternya juga mengetahui adanya Patriark di sana, karena Master Yao Qi menyebut nama Patriark Ning Tian.
Ningtian sedikit kesal, digoda oleh Master Yaochi yang sama-sama membutuhkan rumput es Phoenix. Aku akan menggunakan pakaian dalam sutra es yang telah aku simpan sejak lama. Wanita ini, benar-benar. Tunggu saja nanti. Terlihat Ningtian matanya berapi-api, dipermainkan oleh Master Yaochi. Di sana Master Yaochi tertawa sangat puas. Aku khawatir Luo Wuking akan datang ke Yaochi, dengan pedangnya untuk menghajarku. Aku akan memberikan 9 es Phoenix ini kepadamu. Yuan Bao yang tidak tahu apa-apa kebingungan dengan gelagat Ningtian. Patriark, ada apa? Tidak apa-apa, rumput es Phoenix akhirnya jatuh kepadaku. Hanya saja aku menghabiskan ratusan juta lebih dengan sia-sia, istriku maafkan aku. Patriark, aku tidak menyangka kamu sangat kaya. Lanjut Ningtian memikirkan bahan keduanya yang ia butuhkan. Buah hati guntur belum muncul, meskipun aku punya 1 miliar koin spiritual, aku khawatir buah itu akan mahal. Di kamar yang ditempati Ningtian, tiba-tiba suhunya menjadi dingin. Patriark, kenapa dingin sekali? Aku tidak tahu kenapa, tapi suhunya tiba-tiba turun. Patriark, apakah kamu merasakannya? Iya, lalu Ningtian menoleh ke arah lain, sampai membuatnya terkejut. Dan terlihat beberapa orang yang menggotong peti besar, yang memancarkan aura ungu pekat dari peti tersebut. Peti keramat, apakah barang seperti itu dilelang juga? Seluruh tubuh dingin dan jahat, roh jahat telah menembus tulang. Peti keramat ini adalah benda yang sangat berharga. Dan peti keramat yang memancarkan aura negatif pun, diletakkan di atas panggung. Sekarang giliran host Tian Mei yang akan melanjutkan tugasnya sebagai host. Semuanya, item lelang di depanmu ini, disebut peti jiwa terkunci Yin. Tanah suci Tian Bao berada di hutan gelap, dan tanahnya digali ribuan kaki sebelum dikeluarkan. Meskipun kami tidak tahu tingkatan harta ini, kami berspekulasi, bahwa peti ini berkemungkinan besar adalah, warisan dari zaman kuno untuk menjadi dewa. Sekarang penawaran dimulai, harga awalnya adalah 100 juta koin spiritual. Penawar pertama langsung ke 200 juta. Oleh Kaisar Agung Xiao Yao, sambil ia merasakan aura yang pekat. Jalan kuno untuk menuju dewa, adalah jalan yang ingin dilalui oleh banyak kultivator. Setelah berlatih sepanjang hidup mereka, apakah Kaisar Agung di lantai 2 ini menargetkan benda tersebut? Ningtian berpikir sejenak, bahkan Tanah Suci Tian Bao pun, tidak dapat memahami misteri peti keramat pengunci jiwa ini. Daripada disimpan, benda itu lebih baik dilelang dan menghasilkan uang. Jika aku membelinya, dan menunjukkannya kepada istriku, mungkin akan berdampak pada kultivasinya. Ningtian pun ikut menawar peti tersebut, dengan menaikkan harga menjadi 300 juta. Host Tian Mei menoleh ke arah Ningtian. Apakah itu teman putra suci Tian Bao lagi? Master Yaochi sampai bergumam di dalam hatinya. Anak ini datang untuk bersenang-senang, dia benar-benar tidak takut mati. Ningtian yang bikin ulah, namun yang menjadi panik adalah Yuan Bao. Patriark, bukankah sudah kubilang jangan terlalu mencolok? Kamu bisa saja merebut rumput es Phoenix dari Master Xiao Yao, dan sekarang kamu ingin bersaing dengannya lagi. Ningtian tetap tenang. Apa yang kamu takutkan? Lagi pula dia tidak tahu siapa aku. Tiba-tiba Master Yaochi menelpon Ningtian. Patriark, aku tahu tujuanmu, tetapi untuk menerobos ke ranah dewa, harus menghadapi jalan dewa sendiri. Apa maksudmu? Lanjut Master Yaochi menjelaskan. Aku membutuhkannya, tetapi aku jelas tidak ingin mencoba menerobos ranah dewa. Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan aura Kaisar Agung, aku harap kamu tidak terlibat dalam perselisihan karena hal-hal yang tidak perlu. Mendengar arahan Master Yaochi, itu membuat Ningtian berpikir sejenak. Master Yaochi telah membantuku beberapa kali, dan itu kedengarannya tidak bohong. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkanmu Master Yaochi. Mendengar perkataan Ningtian membuat Master Yaochi tertawa bahagia. Terima kasih Patriark, aku pasti akan memberimu hadiah saat kamu datang ke Yaochiku. Ningtian langsung memasang wajah suram. Lanjut Saintes Yaoshi bertanya kepada masternya. Apa Patriark tidak jadi membelinya? Iya, tidak peduli berapa harganya, aku, Yaochi harus mendapatkan peti keramat pengunci jiwa ini. Aku hanya berharap peti ini dapat menyelesaikan masalah di Tanah Suci Yaochi. Singkat cerita acara pelelangan pun selesai. Ningtian yang tinggal di kamar pribadi Paviliun Tian Bao, menutup pintu kamarnya bersama Yuan Bao. Lalu Ningtian meletakkan barang yang dia dapatkan di pelelangan Tian Bao.
Panen kali ini bagus, buku teknik dan rumput es Phoenix. Tinggal satu-satunya ramuan untuk meningkatkan fisik ilahi adalah buah hati guntur. Hanya saja buah hati guntur ini sulit didapatkan, ini cukup memusingkan. Lupakan saja, ayo temukan perlahan. Sekarang mari fokus melatih telapak tangan angin dan guntur terlebih dahulu. Ningtian memfokuskan pikirannya, funnel sistem pun muncul memberitahukan. Mendeteksi latihan tuan rumah dalam menyerap telapak tangan angin dan guntur. Memahami dengan kecepatan 10 kali lipat. Beberapa menit kemudian, seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi, dan berhasil menguasai telapak angin dan guntur. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Ningtian. Ningtian pun membuka matanya, dan bertanya kepada orang yang di depan pintu kamarnya. Siapa? Pintu pun langsung dibuka, dan terlihat Master Yaochi berdua dengan Saintes Yaoshi. Mengapa kamu di sini? Lepaskan topengmu di wajahmu, sebelum berbicara dengan kami. Yaoshi pun ikut berkata, iya, itu dianggap tidak sopan terhadap tamu. Belum apa-apa, sudah diceramahi oleh para ladies. Akhirnya Ningtian pun melepaskan topengnya di hadapan mereka berdua. Terlihat sosok Ningtian yang bad looking, kini berubah kembali ke wujud good lookingnya. Melihat ketampanan Ningtian, membuat dua perempuan seksui ini langsung terpesona. Wajah ini masih terlihat nyaman. Patriark, sudah lama tidak bertemu. Master Yaochi terus memandangi Ningtian, sampai tidak mengedipkan matanya. Lalu Ningtian berkata kepadanya, Master Yaochi, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah tidak tahan Master Yaochi setelah melihat wajah Ningtian, dia langsung nyosor saja memeluk Ningtian, sampai boba gemoynya menyentuh tubuh Ningtian. Membuat wajah Ningtian sangat merah, dan tidak berkutik ditekan oleh yang kenyal padat. Tentu saja saat Luo Wuqing tidak ada, akan memaksa Patriark melakukan sesuatu, yang biasanya tidak bisa dia lakukan. Ningtian sampai terduduk didorong oleh Master Yaochi, lalu Master Yaochi pun duduk ngangkang di pangkuannya Ningtian. Momen yang sangat brutal ini disaksikan oleh Yaoshi, yang membuatnya sampai berteriak dan menutup sebelah matanya. Ningtian memandangi Master Yaochi, sampai berkeringat karena menahan si Johnny yang mulai meronta-ronta hampir tak terkendali. Setelah Ningtian terpancing oleh kenakalan Master Yaochi, tiba-tiba Master Yaochi melepaskannya dan tertawa bahagia. Aku hanya menggodamu, aku tidak menyangka kamu begitu polos. Ningtian yang sangat kesal, karena telah dipermainkan nafsunya, oleh Master Yaochi ia pun berteriak. Master Yaochi, tunggu saja, saat aku lebih kuat darimu, aku akan memukul pantatmu. Master Yaochi malah semakin brutal lagi, dia menggoda Ningtian, dengan menunjukkan tubuh bagian belakangnya kepada Ningtian. Memukulku, apakah kamu berani? Ningtian menatap tajam dan serius. Kamu pikir aku tidak berani? Ningtian langsung balik menyosor Yaochi, dan mendekap tubuh montoknya, lalu dia membalikan Yaochi di atas ranjang sampai ia nungging. Karena kamu telah mengambil inisiatif, bagaimana aku bisa menjadi pengecut? Ningtian pun memukul terus-menerus pantat Master Yaochi yang sangat padat dan seksoi, sampai dia merintih kesakitan. Terlihat Master Yaochi kejang-kejang, tubuh belakang yang dipukul, tetapi malah wajahnya yang menjadi merah. Master Yaochi dihukum Ningtian karena berperilaku buruk. Penghukuman Master Yaochi berlangsung lumayan lama, dia pun sangat terkejut dengan perlakuan Ningtian yang sangat agresif. Kamu, beraninya kamu. Panel sistem pun muncul, cuman gara-gara Ningtian nabokin pantatnya Master Yaochi. Anda mengejutkan Master Yaochi dan Anda mengejutkan Saintes. Hadiah yang diperoleh adalah tambahan 300 aura. Bagaimanapun juga aku ini seorang laki-laki, jadi bagaimana mungkin aku menolak permintaan Master Yaochi? Tidak terasa buruk, cukup menyegarkan. Master Yaochi malah menjadi agresif, keenakan dipukulin oleh tangan Ningtian, belum ditabok sama batangnya. Patriark, kamu memukulku. Master Yaochi berbalik badan, lalu ia meletakkan kedua tangannya di pundak Ningtian, sekarang posisinya menjadi Master Yaochi yang menaiki tubuh Ningtian. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu bukan? Ningtian berkeringat dingin dan panik. Tanggung jawab apa? Apakah aku harus membiarkanmu memukulku sebagai gantinya? Mendengar perkataan Ningtian, membuat Master Yaochi menjadi bad mood. Ia pun mengurungkan niatnya untuk membalasnya. Sampai tiba-tiba Yaoshi mengganggu suasana. Ahem, Master, berhentilah membuat masalah, marilah berbicara tentang bisnis.
Master Yaochi pun berdiri dari pangkuan Ningtian, dengan mood yang berantakan. Pria yang membosankan. Lanjut Ningtian bertanya ke intinya. Katakan padaku, mengapa kalian datang kepadaku? Yaochi menjawab duluan pertanyaan Ningtian. Patriark, kami datang kepadamu, kami hanya menginginkan satu hal. Lalu dilanjutkan oleh Master Yaochi. Akar rumput S9 Phoenix. Ningtian langsung terkejut, lalu ia berpikir sejenak. Yang aku butuhkan adalah daun rumput S9 Phoenix, sedangkan untuk akarnya, aku tidak butuh sama sekali. Ningtian pun menyetujui keinginan mereka. Baiklah, kamu bisa menerimanya. Lanjut ia mengeluarkan rumput tersebut, lalu dipotong bagian akarnya dan diberikan kepada Master Yaochi. Mereka pun sangat senang, dan tidak lupa berterima kasih kepada Ningtian. Lalu Ningtian berkata, Master Yaochi, aku menghabiskan ratusan juta spiritual selama pelelangan, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi kepadaku? Kompensasi, aku tidak punya koin spiritual sebanyak itu, tapi di sini ada 2 kecantikan, bagaimana? Master Yaochi pun mendekatkan boba gemoinya tepat di depan mata Ningtian, yang membuat Ningtian sangat terkejut dan gugup seketika. Lalu Master Yaochi meniup daun telinga Ningtian dengan pelan. Tiba-tiba Ningtian mengamuk ke Master Yaochi. Kompensasi macam apa ini? Lalu Master Yaochi tersenyum, dan dia menawarkan kompensasi yang lainnya. Atau, kamu ingin pelayanan khusus? Tidak ada cara lain, aku tidak memiliki koin spiritual, dan kamu tidak menginginkan kompensasi khusus, jadi aku hanya dapat melakukan ini. Lupakan saja, yang harus kamu lakukan adalah menjawab satu pertanyaanku. Pernahkah kamu mendengar tentang buah hati guntur? Aku tahu 1 atau 2 hal tentang itu. Di mana itu? Di area terlarang kerajaan ilahi tertinggi, tapi kamu tidak bisa masuk, begitu juga aku. Ningtian berpikir sejenak. Area terlarang kerajaan, ini sulit. Tiba-tiba Ningtian teringat sesuatu. Bukankah ada kandidat cocok yang bisa masuk? Terlihat sosok dalam pikiran Ningtian adalah Putri Yueling. Lanjut Ningtian memberi hormat kepada Master Yaochi. Terima kasih Master Yaochi. Aku senang dapat membantumu. Mereka pun beranjak untuk pergi dari kamar Ningtian, dan Yaoshi berpamitan juga. Sampai jumpa Patriark. Kami pergi, kami akan tinggal di kota Senzu selama beberapa hari ke depan. Jika ada masalah datanglah kepadaku. Akhirnya mereka pun keluar dari kamar Ningtian. Dan Ningtian kembali menggunakan topeng penyamarannya lagi. Tapi bagaimana cara mendekati Putri Yueling, dan memasuki kawasan terlarang? Menggodanya. Tapi wajah ini mungkin sedikit, selagi Ningtian memikirkan cara untuk PDKT kepada Putri Yueling, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu kamarnya. Rekan Tao Ning Xuai, apakah kamu di dalam? Pucuk dicinta janda pun tiba. Mendengar suara tersebut, Ningtian pun mengetahui orang yang ada di balik pintu kamarnya. Suara ini apakah itu dia? Dan benar saja, terlihat Putri Yueling membuka pintunya, lalu ia masuk ke dalam kamar Ningtian. Aku ingin berbicara denganmu, jadi tolong dengarkan aku. Ningtian pura-pura jaim kepada Yueling. Duduklah, dan bicara. Yueling pun terkejut meski sikapnya masih dingin, tapi dia masih mau menerimanya. Aku pikir dia akan menutup pintunya, tapi aku tidak menyangka dia membiarkanku masuk. Pasti karena ketulusan dan usahaku, yang tidak henti-hentinya lah yang meluluhkan dia. Lanjut Ningtian menyuruh Yueling untuk yang kedua kalinya. Bicaralah. Baiklah, aku datang ke sini, karena aku berharap rekan Tao Ning Xuai dan aku, akan pergi ke area terlarang istana, Paviliun Yingyue, untuk membicarakan ini. Ningtian sedikit terkejut, area terlarang istana. Putri Yueling memintaku berulang kali, sepertinya masalah ini sangat penting bagimu, dan akan tidak baik jika aku menolaknya lagi, jadi aku akan ikut denganmu. Lanjut Ningtian bergumam di dalam hatinya. Aku senang membantu orang lain, aku selalu baik dan murah hati. Bagus. Yueling terdiam sejenak, ia hanya memperhatikan wajah Ningtian dengan seksama. Lalu Yueling berkata di dalam hatinya, sebenarnya, Ning Xuai ini terlihat cukup tampan, setelah aku terbiasa melihatnya beberapa kali. Rekan Tao Ning Xuai, kenapa kamu tidak pergi ke Paviliun Yingyue bersamaku sekarang? Ningtian masih agak kaku, ia sangat gugup. Tentu, singkat cerita, diperlihatkan sebuah bangunan mewah, yang tidak ada penjelasannya, entah ini Paviliun Yingyue atau bukan.
Namun terlihat di sana ada seorang gadis yang membawa seekor kuda, sepertinya ini adalah kudanya milik Yuan Bao yang hilang. Kuda, menurutku kamu sungguh manis. Tapi, kakak senior berkata bahwa ada tamu terhormat yang datang, dan akhirnya kaulah yang kutemukan. Kuda itu berkeringat dingin ketakutan, karena di hadapannya disuguhi benda tajam. Kalau mau disalahkan, maka salahkan tamu-tamu terhormat itu. Perempuan itu pun menghunuskan senjatanya. Diperlihatkan cairan merah memuncrat lumayan banyak. Dan video pun bersambung. Lanjut besok lagi, area terlarang kerajaan ilahi tertinggi.